Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dr. Mudarian Arnes dan pembimbing saya Dr. Yulnevia MKes. Nah, kita masuk ke hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik 140 mm air raksa atau lebih, atau tekanan darah diastoliknya berada di 90 mm air raksa atau lebih dari 90 mm air raksa, atau minum obat antihipertensi. Nah, kapan sih seseorang itu dikatakan hipertensi? Seseorang akan dikatakan hipertensi bila memiliki tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mm air raksa atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 90 mm air raksa dengan dilakukan 2 kali pengulangan tekanan darah. Menurut WHO, hipertensi merupakan penyebab utama terjadinya kasus kardiovaskular disease itu sebanyak 62%. Dan penyebab terjadinya penyakit jantung iskemik itu sekitar 49%. Nah, selain itu, hipertensi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit seperti stroke dan gagal ginjal bila hipertensi tidak segera ditangani atau tidak ditangani secara baik. Di sini terdapat beberapa klasifikasi menurut GNC7. Tekanan darah normal itu jika sistoliknya berada di kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Nah, dapat dilihat dari tabel klasifikasi tekanan darah ini. Di sini tekanan darah normal itu sistolik kurang dari 120, diastoliknya kurang dari 80. Pada prehipertensi itu sistoliknya dari 130 sampai 139 dan diastoliknya itu berada di 80 sampai 89. Hipertensi tahap 1 itu dikatakan jika sistoliknya berada di 140 sampai 150 dan diastoliknya berada di 90 sampai 99. Nah, pada hipertensi tahap 2 itu dikatakan jika sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 100. Nah, kita masuk ke etiologi hipertensi, di mana etiologi hipertensi ini dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer atau esensial dan hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer atau esensial ini insidennya itu sekitar 80 sampai 95. Di mana pada hipertensi jenis ini tidak diketahui penyebabnya. Nah, untuk hipertensi sekunder terjadi akibat adanya suatu penyakit atau kelainan yang mendasari, seperti adanya stenosis arteri renalis, penyakit parenkim ginjal, dan hiperaldosteron, dan sebagainya. Kita masuk ke komplikasi hipertensi, di mana komplikasi hipertensi ini terjadi karena pada penyakit hipertensi seringkali tidak menimbulkan gejala, sementara tekanan darahnya terus-menerus tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang dapat menimbulkan beberapa komplikasi seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit endokrin, bahkan dapat menyebabkan terjadinya stroke. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor resiko dari hipertensi. Faktor resiko dari hipertensi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, faktor resiko tidak dapat dimodifikasi, yaitu ada umur, jenis kelamin, genetik, dan etnis. Nah, faktor resiko yang dapat dimodifikasi itu stres, obesitas, dan diet atau nutrisi. Selanjutnya masuk ke patogenesis dari hipertensi. Ada beberapa faktor yang berperan dalam pengendalian tekanan darah yang mempengaruhi rumus dasar tekanan darah, yaitu curah jantung dikali tahanan perifer. Nah, di sini ada asupan garam berlebihan, jumlah nefron berkurang, stres, perubahan genetis, obesitas, bahan-bahan yang berasal dari endotel. Nah, pada asupan garam berlebihan, ini akan menyebabkan retensi natrium di ginjal. Nah, jika jumlah nefron berkurang, akan terjadi retensi natrium di ginjal juga, penurunan
permukaan filtrasi. Pada stres juga akan terjadi penurunan permukaan filtrasi dan aktivitas berlebihan pada saraf, dan juga berlebih renin angiotensinnya berlebih. Nah, pada genetis terjadi perubahan membran sel. Pada orang yang obesitas atau kegemukan itu terjadi hiperinsulinemia. Bahan-bahan yang berasal dari endotel ini akan terjadi hipertrofi pada strukturalnya. Nah, retensi natrium di ginjal itu menyebabkan terjadinya peningkatan volume cairan dan juga akan meningkatkan konstruksi vena, di mana kedua ini dia akan menyebabkan terjadi peningkatan preload. Aktivitas berlebihan saraf ini dia akan menyebabkan terjadinya peningkatan kontraktilitas. Jika peningkatan preload dan terjadi peningkatan kontraktilitas ini, dia akan menyebabkan tekanan darah yang akan menyebabkan terjadinya menghubungkan dari si rumus tadi, yaitu tekanan darah ketemunya dari tekanan darah ini. Terus jika terjadi renin angiotensin berlebihan, perubahan membran sel, hiperinsulinemia, ini dia akan menyebabkan terjadinya konstriksi fungsional dan hipertrofi pada strukturalnya yang akan menyebabkan terjadinya tahanan pada perifer. Disinilah ketemu rumusnya, yaitu tekanan darah sama dengan curah jantung dikali tahanan perifer, di mana hipertensi sama dengan peningkatan curah jantung dan atau terjadi peningkatan tahanan perifer atau otoregulasi. Manifestasi klinis dari hipertensi atau gejala yang sering ditimbulkan pada hipertensi yaitu nyeri kepala, mual muntah akibat peningkatan tekanan darah intrakranial, penglihatan kabur karena kerusakan retina akibat hipertensi, ayunan langkah yang tidak menetap karena kerusakan susunan saraf pusat, nokturia karena peningkatan aliran darah ginjal dan filtrasi, glomerulus, edem dependen, dan pembengkakan akibat peningkatan tekanan kapiler. Gejala lain yang umum terjadi pada penderita hipertensi yaitu pusing, muka merah, sakit kepala, keluar darah dari hidung secara tiba-tiba, tengkuk terasa pegal, dan lain-lain. Untuk melakukan penegakan diagnosis hipertensi, kita dapat melakukan pemeriksaan seperti anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis itu biasanya sebagian besar pasien hipertensi bersifat asimptomatik. Biasanya pasien datang dengan keluhan sakit kepala, rasa berputar, atau penglihatan kabur. Nah, untuk menyingkirkan atau kita mencurigai pasien ini hipertensi sekunder atau memiliki penyakit yang lain, itu dapat kita tanyakan apakah menggunakan obat-obatan seperti kontrasepsi hormonal, kortikosteroid, dekongestan, ataupun NSAID. Nah, kita tanyakan sakit kepalanya proksimal, berkeringat atau takikardi, serta adanya riwayat penyakit ginjal sebelumnya. Jika pasien memiliki faktor risiko kardiovaskular, itu kita tanyakan apakah pasien merokok, bagaimana berat badannya, apakah masuk obesitas atau tidak, bagaimana aktivitas fisiknya cukup atau tidak. Kita tanyakan kolesterol atau dislipidemianya, bagaimana sering dilakukan pengecekan atau tidak. Ditanyakan apakah memiliki gula darah tinggi atau diabetes mellitus. Kita tanyakan lagi pernah nggak melakukan pengecekan pada penurunan laju GVR-nya dan riwayat keluarganya seperti apa. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Nah, pada pemeriksaan fisik dilakukan pengukuran tekanan darah. Nah, dari hasil pengukuran tekanan darah, jika ditemukan tekanan darah lebih dari atau sama dengan 140/90 mm heraksa pada 2 atau lebih kunjungan, maka hipertensi dapat ditegakkan. Nah, pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan untuk memeriksa komplikasi yang telah atau sedang terjadi, seperti pemeriksaan laboratorium, seperti darah lengkap, kadar ureum, kreatinin, gula darah, elektrolit, kalsium, asam urat, dan urinalisis. Nah, pada pemeriksaan lain itu berupa pemeriksaan fungsi jantung, berupa elektrokardiografi, funduskopi, USG, ginjal, fototorak, dan ekokardiograf.
Penata laksanaan hipertensi. Nah, penata laksanaan hipertensi ini harus dilakukan oleh semua pasien hipertensi dengan tujuan menurunkan tekanan darah dan mengendalikan faktor-faktor resiko penyakit penyerta lainnya. Penata laksanaan hipertensi ini ada dua, yaitu farmakologi dan non-farmakologi, di mana non-farmakologi ini atau intervensi gaya hidup dia dapat dilakukan dengan cara penurunan berat badan, mengurangi asupan garam, adopsi pola makan DASH, olahraga, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Nah, sedangkan yang farmakologi, terapi farmakologi ini bertujuan untuk mengontrol tekanan darah sehingga mencapai tujuan terapi pengobatan. Nah, di sini terdapat jenis obat antihipertensi yaitu diuretik, ACE inhibitor, calcium channel blocker, ARB, beta blocker. Di mana pada obat diuretik, ini jenis obat diuretik bekerja dengan cara mengeluarkan cairan tubuh lewat kencing. Nah, pada obat golongan ACE inhibitor, kerja obat golongan ini dia menghambat pembentukan zat angiotensin 2, yaitu zat yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, efek sampingnya yang ditimbulkan itu seperti batuk kering, pusing kepala, dan terasa lemas. Contoh dari obat ini itu ada katrope, enalapril, dan lisinopril. Pada golongan kalsium channel blocker, golongan obat ini dia bekerja menurunkan daya pompa jantung dan menghambat kontraksi otot jantung atau kontraktilitas. Nah, contohnya itu adalah amlodipin, diltiazem, dan nitredipin. Nah, pada obat golongan ARB, kerja obat ini adalah dengan menghalangi penempelan zat angiotensin 2 pada reseptornya yang mengakibatkan ringannya daya pompa jantung. Nah, sedangkan pada beta blocker, mekanisme kerja obat ini adalah melalui penurunan daya pompa jantung. Jenis obat ini tidak dianjurkan pada penderita yang telah diketahui mengidap gangguan pernapasan seperti asma bronkial. Selanjutnya, di sini ada algoritma penata laksanaan hipertensi menurut JNC 8. Nah, di sini bila pasien hipertensi dengan usia lebih atau sama dengan 18 tahun, maka harus dilakukan perubahan gaya hidup yang dilakukan sepanjang pengobatannya. Nah, selanjutnya menetapkan goal tekanan darah dan mulai menurunkan tekanan darah berdasarkan usia, diabetes, penyakit ginjal kronisnya. Jika umur pasien lebih atau sama dengan 60 tahun, maka harus ditentukan target tekanan darahnya, di mana tekanan darah sistoliknya itu kurang dari 150 ml air raksa, diastoliknya itu kurang dari 90 ml air raksa. Nah, jika umur pasien kurang atau sama dengan 60 tahun, maka target tekanan darahnya itu sistoliknya kurang dari 140 ml air raksa, diastoliknya kurang dari 90 ml air raksa. Jika semua umur dan terdapat penyakit diabetes dan pada CKD-nya tidak ada, maka harus ditentukan target tekanan darahnya itu sistoliknya itu kurang dari 140 dan diastoliknya itu kurang dari 90. Untuk semua umur, jika terdapat CKD, terus ada atau tidaknya diabetes, tekanan darah targetnya itu harus sistoliknya kurang dari 140, diastoliknya kurang dari 90. Selanjutnya untuk terapinya itu jika non-black. Nah, di sini ada non-black dan black. Nah, non-black itu akan diberikan tiazin tipe diuretik atau ACEI atau ARB atau CCB dengan bisa digunakan dosis tunggal ataupun dalam kombinasi. Nah, kalau yang black itu bisa diberikan tiazid tipe diuretik atau CCB dosis tunggal dan atau dalam kombinasi. Jika tadi targetnya sudah ditentukan pada yang semua umur yang terdapat CKD atau terdapat diabetes atau tidak, itu akan diberikan golongan ACEI atau ARB atau CCB dalam dosis tunggal atau dalam dosis kombinasi dengan obat jenis lainnya. Nah, di sini ada strategi dalam penilaian obat. Itu ada 3, yaitu memaksimalkan obat pertama sebelum menambahkan pengobatan kedua,
penambahan obat kedua yang sebelumnya obat pertama mencapai dosis maksimal, mulai pengobatan dalam 2 kelas medikasi yang berbeda atau sebagai kombinasi fixed dose. Jika tekanan darah mencapai target, jika ya, maka teruskan pengobatan dan terus monitoring. Jika di sini tekanan darah tidak mencapai target, maka akan dilakukan meningkatkan dan mengeluarkan kepatuhan pasien pada pengobatan dan pola hidup untuk strategi A dan B. Terus selanjutnya tambah dan gabungkan tiazid tipe diuretik atau ACEI atau ARB atau CCB. Gunakan kelas medikasi bukan pengobatan sebelumnya dan hindari kombinasi dari ACEI dan ARB. Untuk strategi C, maksimalkan gabungan dosis yang telah diberikan. Nah, terus dari di atas ini apakah tekanan darahnya sudah mencapai target atau tidak? Nah, jika tidak, itu dapat ditingkatkan atau mengeluarkan kepatuhan pasien lagi pada pengobatan dan pola hidupnya. Tambah dan gabungkan tiazid diuretik atau ACEI atau ARB atau CCB. Nah, kelas medikasi bukan pengobatan sebelumnya dan hindari kombinasi dari ACEI dan ARB. Nah, jika iya, terus dilakukan pengobatan dan terus monitoring. Nah, dari yang di atas tadi, setelah dikuatkan dan ditingkatkan kepatuhan pasien, apakah tekanan darahnya sudah mencapai target atau belum? Jika belum, maka tetap meningkatkan dan mengeluarkan kepatuhan pasien pada pengobatan dan pola hidup tambahan. Pengobatan dengan kelas medikasi lainnya, contoh beta blocker, aldosteron, angiotensin atau yang lainnya, atau kembali pada tenaga medis yang lebih ahli dalam manajemennya. Jika sudah mencapai target, maka tetap terus lakukan pengobatan dan terus dimonitoring. Setelah sudah jika tekanan darah dia mencapai target atau tidak, maka tetap dilakukan meningkatkan penguatan kepatuhan pasien dengan menggunakan obat, contohnya beta blocker, aldosteron, angiotensin, dan yang lainnya. Jika iya, maka tetap dilakukan pengobatan dan terus dilakukan monitoring. Prognosisnya, hipertensi ringan sampai sedang jika tidak ditangani dapat dikaitkan dengan aterosklerosis pada 30% orang dan terjadi kerusakan pada organ itu 50% pada orang. Nah, dapat mengakibatkan kematian penyakit jantung iskemik atau stroke meningkat secara progresif jika tekanan darah terus meningkat. Nah, kesimpulannya, hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik melebihi 140 mm air raksa dan atau diastoliknya melebihi 90 mm air raksa berdasarkan rata-rata 2 atau 3 kali kunjungan yang dilakukan dalam 1 atau 2 kali kunjungan. Yang kedua, salah satu tujuan tata laksana hipertensi adalah untuk memperbaiki kualitas hidup dan pencegahan terjadinya komplikasi. Yang ketiga, diet atau nutrisi care pada pasien hipertensi berperan penting dalam tata laksana. Yang keempat, pada dasarnya pelayanan dari suatu tim terpadu yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, serta petugas kesehatan lainnya diperlukan agar terapi yang diperlukan kepada pasien lebih optimal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.